Ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam ya. Dimanapun dan kapanpun kalian berada, semoga selalu diberi perlindungan, diberi keselamatan dari wabah yang mengancam dunia sekarang ini. Jadi perkenalkan ya, nama saya Diovan Adi Prastiana Deva dengan NBI 13119192. Mahasiswa Fakultas Hukum Untak Surabaya, Hukum Internasional kelas D. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum internasional. Tapi sebelum itu saya ingin ngasih disclaimer nih, bahwa saya bikin video ini bukan untuk menggurui ya teman-teman. Tapi tujuan saya untuk membuat video ini adalah yang pertama adalah untuk tugas ujian akhir semester, dan yang kedua adalah untuk sharing ya, siapa tahu bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, sekarang waktunya kita masuk ke pembahasan. Tapi sebelum masuk ke tema kita, yaitu adalah sumber hukum internasional, alangkah lebih baiknya kita mengupas kulitnya terlebih dahulu nih. Kita mengenal dulu basicnya, yaitu adalah hukum internasional. Jadi apa sih hukum internasional itu, dan apa sih definisi dari hukum internasional itu ya teman-teman? Jadi di sini saya sudah mengumpulkan atau menghimpun definisi hukum internasional menurut para ahli. Ya. Di antaranya adalah yang pertama menurut Profesor Mukhtar Kusumaatmadja. Jadi beliau menjelaskan bahwa hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang melintasi batas-batas negara, yakni antara negara dengan negara atau negara dengan subjek hukum lain yang bukan negara. Lalu yang kedua adalah menurut Oppenheimer. Jadi Oppenheimer menjelaskan bahwa hukum internasional adalah hukum yang timbul dari masyarakat internasional dan perjanjian pelaksanaannya dijamin dengan kekuatan dari luar. Lalu yang ketiga adalah menurut Sugeng Istanto. Jadi Sugeng Istanto ini menjabarkan bahwa hukum internasional itu adalah seperangkat ketentuan hukum yang berlakunya dipertahankan oleh masyarakat internasional. Nah, jadi dari tiga definisi menurut tiga ahli tersebut, bisa kita tarik benang merah atau bisa kita tarik kesimpulan bahwa hukum internasional itu adalah seperangkat peraturan atau hukum yang mengatur aktivitas yang skalanya atau jangkauannya itu sudah masuk ke dalam ranah internasional. Jadi jangkauannya itu bukan hanya lingkungan nasional saja, tapi sudah masuk ke lingkungan internasional dengan cakupan yang lebih luas tentunya. Nah, setelah tadi kita sudah mengupas kulitnya tentang hukum internasional, tentang definisi dari hukum internasional itu sendiri apa, sekarang kita akan masuk ke tema kita sekarang. Tema kita pada video ini yaitu adalah sumber hukum internasional. Jadi tapi sebelum itu kita harus paham dulu nih definisi dari sumber hukum dan juga sumber hukum internasional itu sendiri. Apakah sama atau terdapat perbedaan ya? Nah, yang pertama adalah definisi dari sumber hukum. Sumber hukum ialah semua hal yang menimbulkan terbentuknya peraturan-peraturan atau seperangkat aturan hukum, baik itu yang berwujud perintah maupun yang berwujud larangan. Nah, lalu definisi dari sumber hukum internasional itu sendiri adalah berbagai macam materi, kebiasaan atau asas yang menjelaskan tentang aturan hukum internasional. Nah, di sini perbedaannya adalah sumber hukum itu cakupannya lebih umum, cakupannya itu lebih luas jika dibandingkan dengan sumber hukum internasional yang cakupannya itu hanya menjurus kepada hukum internasional. Nah, sumber hukum internasional itu sendiri ada 4 teman-teman. Yang pertama adalah perjanjian internasional, yang kedua adalah kebiasaan-kebiasaan internasional, yang ketiga adalah prinsip hukum umum, dan yang keempat adalah keputusan pengadilan. Yang pertama adalah perjanjian internasional. Jadi perjanjian internasional itu adalah perjanjian yang diadakan oleh subjek-subjek hukum internasional
dan bertujuan untuk melahirkan akibat-akibat hukum tertentu. Nah, jadi misalnya kalau subjek hukumnya adalah negara, misalnya perjanjian internasionalnya itu bisa berupa perjanjian internasional bilateral yang dilakukan oleh dua negara, atau multilateral yang dilakukan oleh lebih dari dua negara, ya, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kebiasaan internasional. Jadi kebiasaan internasional itu adalah kebiasaan bersama negara-negara di dunia yang menjadi bukti praktik umum yang diterima sebagai aturan atau sebagai hukum yang berlaku. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip hukum umum. Jadi definisi dari prinsip-prinsip hukum umum yaitu adalah prinsip hukum yang mendasari sistem hukum modern, yang meliputi semua prinsip hukum umum dari semua sistem hukum nasional yang dapat diterapkan pada hubungan internasional. Selanjutnya yang terakhir adalah keputusan pengadilan. Jadi keputusan pengadilan di sini itu adalah begini. Menurut Piagam Mahkamah Internasional pasal 38 ayat 1 sub D yang menjelaskan bahwa pengadilan dalam arti luas meliputi segala macam peradilan internasional maupun nasional, termasuk di dalamnya mahkamah dan komisi arbitrase. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya begitu teman-teman ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga sukses semuanya. See you.